Malam hari ini kita masih dalam bab tentang al-istinja. Secara umum kita telah jelaskan, tetapi ada bagian dari kitab ini yang belum kita baca. Nanti akan kita lebih jelaskan lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa majtama'at fihi syurutul arba'atu huwa kahajarin aw waraqin wa malan utawi barang ijtama'at kang kumpul fihi ing dalem ma apa asyurutu pira-pira syarat al arba'atu kang papat huwa yoma iku kahajarin kaya watu iku kahajarin kaya watu wa waroken awaroken utawa kaya tisu li'anna kullan krana sak temene saben-saben minhuma sangking karone al-hajar wal waraq iku qali'un bisa ngangkat najis tahirun tur suci mensucikan atau tur suci tahirun tur suci jamidun tur benda kang padat ghairu muhtaramin tur benda kang ora den mulyakaken wa yasihhu lansah apa istinja bil hajari kelawan watu walau ma'a wujudil ma'i lan senajan sartane onone banyu min ghairin tiqalen tanpa pindah wa qabla jafafin dan ing dalem sadurunge garing lil khariji maring kang metu fa inin taqala wangkalamun was pindah apa al-khariju barang kang metu anil makani sangking panggonan alladzi kang istaqarra kang netep apa al-kharij fihi ing dalam alladzi munfasilan halih kang terpisah wajaba mongko wajib apa al-ma'u banyu fil munfasili ing dalam kang terpisah au muttasilan utawa kang nyambung utawa halih kang nyambung wajaba mongko wajib fihi ing dalem muttasil apa alma'u banyu aidan halih malih wa amma illam yanfasil lan anapun lamun ora pisah apa al kharij walan taqala lan ora wus pindah apa al kharij anil makan sangking panggonan alladzi kang wasala kang tumeka ilaihi maring alladzi wastaqara lan netep fihi ing dalem alladzi ibtidaan halih sangka kawitan walam yujawiz lan orang nglewati apa al-baulu uyuh wa nahwu lan padane baul hasyafatar rajuli ing hasyafae wong lanang wala wasala lan ora tumeka ila madkhali zakari maring panggonan mlebune zakar indal mar'ati ing dalem mungguhe wong wadon wala jawazalan orang lewati apa al-ghaitu
Apa algha itu tai, kotoran, tai. As-safhataini, as-safhataini eng safhah loro, wa huwa, nanti di sini ada dijelaskan, wa huwa lan utawi safhataini iku ma bagian yang dhammu minal aliyataini, minal aliyaini, yang dhammu kang apa namanya, kan begini itu apa namanya, yang dhammu minal aliyaini, kang nempel, itu aja, yang dhammu kang nempel, bagian kang nempel, minal aliyaini saking bokong luru, indal qiyami yang dalam nalikane ngadeg, kafa mongko cukup apa al hajaru watu, wa malan barang fi maknahu kang ing dalam maknane al hajar, wa illa lan lamun ora bi anjawaza kelawan yen tong lewati apa zalika mangkono-mangkono iku, au jaffa utawa garing apa al khariju barang kang metu, wajaba mongko wajib apa al ma'u banyu, lil istinja'i kanggo istinja. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini masih menjelaskan tentang masalah istinja, yaitu bersuci setelah buang air kecil atau setelah buang air besar, setelah kencing atau setelah berak. Kemarin telah dijelaskan bahwa alat untuk istinja itu ada dua. Yang pertama dengan air, dan yang kedua adalah dengan batu atau semacamnya. Nah, kalau dengan air caranya adalah dengan dibasuh tempat keluarnya kotoran itu dengan dibasuh dengan air yang suci mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya, atau dengan kata lain sampai suci. Ila ayat hural mahallu, sampai tempat keluarnya najis itu menjadi suci, yaitu telah hilang benda najisnya dan juga sifat-sifatnya, bau, rasa maupun warnanya. Itu kalau dengan air. Tetapi ada yang perlu kita ingatkan, yang kemarin belum kita sampaikan, bahwa dalam istinja itu hendaknya kita memanfaatkan dua tangan kita, kanan dan kiri. Tangan kanan untuk menyiramkan air, tangan kiri untuk apa namanya nih? Untuk memijit-mijit tempat keluarnya kotoran itu. Nah, itu untuk apa namanya? Dalam rangka mempercepat hilangnya benda najis dan sifat-sifatnya. Jadi tangan kanannya menyiramkan air, kemudian tangan kirinya membersihkan atau memijit-mijit tempat keluarnya kotoran itu sehingga najis bisa cepat hilang. Jangan istinja hanya dengan menggunakan satu tangan. Misalnya hanya dengan tangan kiri saja. Tangan kanannya dienggurkan. Kemudian dia ambil air dengan tangan kirinya, kemudian langsung diginikan. Nah, ini bukan mensucikan, tetapi justru memperlebar najis. Nah, karena kalau airnya diambil dari timba, misalnya pakai tangan, kemudian ini tempatnya najis, diginikan, ini air sedikit kena najis,
maka airnya menjadi najis, maka semuanya jadi kena najis. Itu kalau menggunakan satu tangan. Apa ada orang yang seperti itu? Ada sebagian orang. Eman-eman tangan kanannya mungkin, sehingga dia tidak pakai tangan kanannya untuk menyiramkan air, tetapi dia hanya pakai tangan kiri. Atau mungkin sambil HP-an tangan kanannya. Atau pokoknya kalau ada yang kayak begitu, ini hanya guyon saja. Kalau ada yang seperti itu, maka itu bukan istinja yang benar. Justru dengan cara yang seperti itu dia telah meratakan najis. Nah, maka tangan kanan menyiramkan air ke tempat keluarnya najis, kemudian tangan kirinya itu memicit-micit tempat najis itu agar kemudian bisa benda najisnya itu hilang. Demikian juga sifat-sifat najisnya. Ini penting untuk diingatkan karena ada sebagian praktek istinja yang keliru karena kurang ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menggunakan batu atau semacamnya yang memenuhi 4 syarat. Tidak harus dengan batu, bisa dengan yang lainnya. Yang penting memenuhi 4 syarat, 4 kriteria. Yang pertama, bendanya itu qali'. Qali' itu bisa ngangkat najis. Kalau misalnya ada najis di sini, diginikan, maka najisnya akan nempel ke bendanya, bukan tetap di tempatnya. Itu namanya bisa mengangkat najis. Kalau kayak kaca, dia malah melebarkan, bukan mengangkat najis. Bukan benda halus yang tidak bisa mengangkat najis. Batu pun macam-macam. Kalau batunya batu yang halus, ya nggak bisa ngangkat najis juga. Nah, di sini harus berupa benda yang qali', yang bisa mengangkat najis. Yang kedua, tahir, harus berupa benda yang suci, bukan benda yang najis, juga bukan benda yang mutanajis, yang terkena najis. Kemudian yang ketiga, kalau mutanajis ya disucikan dulu, nanti kalau sudah kering bisa dipakai untuk istinja. Tapi dalam kondisi dia najis, maka tidak bisa digunakan untuk istinja. Kemudian yang ketiga, jamid. Jamid itu benda padat, bukan benda cair. Kalau benda itu cair atau benda itu basah, maka tidak bisa digunakan untuk istinja. Misalnya tisu basah, nggak bisa digunakan untuk istinja. Tapi kalau tisu yang kering justru bisa digunakan untuk istinja. Kemudian syarat yang keempat, dia ghairu muhtaram, bukan benda yang terhormat. Benda yang terhormat seperti makanan, seperti roti misalnya, itu apa namanya? Terhormat. Atau kitab-kitab syara, seperti ini kitab-kitab syara, nggak bisa digunakan untuk istinja. Kalau kertas ini untuk mencongkel najis bisa nggak? Kalau diginikan bisa, tetapi kalau ini kitab syara berarti terhormat, tidak boleh digunakan untuk istinja. Meskipun dia suci, bisa mengangkat najis dan juga jamid, tidak basah. Tapi tidak boleh digunakan untuk istinja. Bahkan bisa menyebabkan pelakunya jatuh kepada kufur, menjadi murtad apabila kitab syara dipakai untuk istinja. Karena itu namanya penghinaan, pelecehan terhadap ilmu-ilmu syara, terhadap nama-nama Allah, terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi,
yang ada di dalam kitab syarak tersebut. Maka harus berhati-hati. Jangan juga dipakai untuk nimpal tai ayam misalnya. Ada tai ayam di rumah, kemudian kitab syarak dipotong, dipakai untuk nimpal tai. Nggak boleh. Nah, itu kitab syarak harus dihormati. Karena ada sebagian orang yang nggak paham. Pokoknya asal ada kertas, ada kertas undangan, ada bismillahnya di undangan itu. Ada ayat Al-Quran, fankihu ma toba lakum minan nisa. Sebab undangan walimatul ursi ada ayat fankihu ma toba lakum minan nisa. Kemudian apa? Dipakai untuk nimpal lencong misalnya. tai ayam. Nah, ini bisa jatuh pada kufur orang yang melakukannya karena pelecehan terhadap ilmu-ilmu syarak, terhadap nama-nama Allah yang ada di dalam kertas tersebut. Jadi dilihat-lihat ya. Dilihat-lihat kalau misalnya mau menimpal tadi, membuang tai ayam misalnya, memakai benda-benda yang tidak terhormat, bukan yang muhtaram. Hadirin rahimakumullah. Nah, dalam istinja ini kita bisa menggunakan salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Yang lebih utama menggunakan dua-duanya. Pertama pakai batu atau semacamnya, kemudian diiringi dengan istinja pakai air. Itu yang lebih utama. Misalnya di toilet kita, di situ disediakan tisu, juga disediakan air. Pertama pakai tisu dulu, baru kemudian pakai air. Maka itu yang lebih utama. Nah, yang kedua, yang lebih utama, yang kedua yaitu menggunakan air, tidak memakai batu atau semacamnya, tisu atau semacamnya, tetapi pakai air saja. Itu keutamaannya yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu dengan batu saja. Itu boleh dengan batu saja. Nah, meskipun ma'a wujudil ma', di sini disebutkan meskipun air ada, tapi males pakai air. Karena dia masuk toiletnya pakai sepatu misalnya. Nanti kalau pakai air kena basah kakinya, atau nanti celananya kena air misalnya. Nggak mau istinja pakai air, udah cukup pakai tisu saja misalnya, maka itu juga boleh, sah juga. Nah, sah juga. Kalau bahasa sini peper namanya. Jadi itu dengan memenuhi kriteria syarat-syarat tertentu yang tadi sudah kita jelaskan, maka itu boleh. Tapi di sini dijelaskan menggunakan batu atau semacamnya dalam istinja itu diperbolehkan. Pertama, apabila benda tersebut memenuhi 4 syarat tadi. Yang kedua, sesuatu yang keluar, baik itu tai atau kencing, itu belum berpindah dari tempat keluarnya. Nah, belum berpindah dari tempat keluarnya. Itu syaratnya. Kalau sudah berpindah dari tempat keluarnya, maka harus pakai air. Nah, pindah itu ada 2 macam. Ada kalanya munfasilan, ada kalanya muttasilan. Munfasilan itu terpisah. Nah, terpisah.
Misalnya dia keluarnya dari sini meletik ke mana? Ke pahanya misalnya, meletik misalnya, atau ke tempat yang lain yang bukan, kalau laki-laki yang bukan hasafah. Hasafah itu kepala zakar. Dia air kencingnya misalnya dia berpindah dari kepala zakarnya, terpisah itu tidak melebar, tidak meluber, tetapi dia terpisah ke tempat yang lain karena meletik itu tadi. Maka kalau kayak begitu, yang terpisah itu harus dengan air. Jadi yang terpisah itu harus dengan air. Misalnya di sini misalnya air kencingnya meletik ke sini misalnya. Maka yang bagian sini itu harus pakai air. Kalau yang di sini pakai tisu nggak masalah. Tapi yang terpisah dari tempat keluarnya, kalau laki-laki misalnya untuk kencing itu terpisah dari kepala zakar, maka yang terpisah itu harus pakai air. Bukan di sini pakai tisu, terus sini pakai tisu lagi, sini pakai tisu lagi, enggak. Yang di sini harus pakai air yang masih belum berpindah dari tempat keluarnya, itu boleh pakai batu atau semacamnya. Paham? Nah, ini yang pertama, muttasilan. Yang munfasilan, yang terpisah. Sekarang kalau muttasilan, maka wajib pakai air semuanya. Kalau misalnya dia keluar terus langsung basah semuanya, melebar kemana-mana misalnya, ya udah pakai air. Kalau sudah seperti itu, misalnya kalau di sini diterangkan, kita sebut saja karena tertulis di sini ya. Kalau laki-laki misalnya kencing, maka misalnya dia sudah berpindah dari hasyafah, dari kepala zakarnya, sudah semuanya kena, batangnya kena, basah semua misalnya. Maka itu berarti harus pakai air, nggak bisa pakai tisu atau semacamnya. Kalau perempuan dikatakan di sini batasnya adalah tempat masuknya zakar. Bagi kemaluan seorang perempuan, kalau sudah melebar dari situ, maka itu berarti sudah berpindah dari tempat keluarnya kencing. Kemudian kalau berak, laki-laki perempuan sama, kalau yang berak ini yaitu tidak melewati sofhataini. Sofhataini itu adalah bagian kita bahasakan bagian yang menempel. Jadi kalau orang itu kan punya bokong dua, punya bokong dua, kanan sama kiri. Kemudian ada bagian yang nempel di sini. Bagian tengah ini namanya sofhataini, yang menempel begini. Ini bokong kanan, ini bokong kiri, kemudian nempel. Di tengah-tengahnya kan ada lubang dubur. Kalau misalnya kotorannya itu sudah melewati sofhataini ini, lipatan dua pantat, dua bokong, maka harus pakai air. Bisa difahami perbedaannya ya, antara yang muttasilan dengan yang munfasilan. Kalau yang terpisah, berarti yang terpisah itu harus pakai air. Tapi kalau muttasilan, maka semuanya harus pakai air. Tidak boleh misalnya menggunakan batu atau semacamnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa ma fi ma'nahu wa illa bi an jawaza dzalika au jaffa al khariju wajabal ma'u lil istinja. Jadi kalau berpindah
dari tempat keluarnya seperti kriteria yang sudah kita jelaskan tadi, atau najisnya itu atau yang keluar itu sudah kering karena terlambat istinjanya sehingga keburu kering duluan. Pagi dia kencing, siang baru istinja, berarti sudah kering. Maka di sini harus pakai air, wajib untuk menggunakan air, tidak bisa pakai tisu. Misalnya tadi beraknya habis subuh, habis sholat subuh pagi tadi, buru-buru, misalnya langsung pergi ke istinja. Maka kalau siang baru istinja, maka wajib pakai air. Jadi kalau kering, sudah kering tempat keluarnya, maka harus menggunakan air, tidak bisa menggunakan batu atau semacamnya. Hadirin rahimakumullah, meskipun hanya istinja, tetapi ada aturannya dalam syariat Islam. Tidak begitu saja seakan-akan orang itu seakan-akan orang itu semua bisa istinja meskipun nggak belajar. Nyatanya enggak. Coba diteliti. Orang yang nggak pernah belajar ilmu agama, kayak apa ceweknya, kayak apa dia istinjanya, akan beda. Anak kecil misalnya kalau istinja kayak apa? Kemarin atau beberapa hari yang lalu saya lihat anak kecil itu tiba-tiba masuk ke kamar mandi, dia kencing. Habis kencing dia ngambil air dari dari bak mandi itu. Anak kecil, masih anak kecil, belum benar, dia belum pernah belajar ilmu agama, tata cara istinja. Jadi dia ngambil air dengan tangan kanannya lagi dia, kemudian langsung habis pipis langsung diginikan. Habis gini kan ngambil air lagi ke kamar mandi. Ini kan satu bak mandi ini nggak ada 2 kolah, najis semua ini. Jadi air satu bak itu najis semua. Kenapa dia ambil air pakai tangan di bak mandi, kemudian habis kencing dia masih netes lagi air kencingnya diginikan, kemudian dia tangannya tadi yang kena najis air kencing masukkan lagi ke bak air lagi. Itu kan pertanda berarti kalau nggak belajar, bagaimanapun beda. Cara istinjanya dia nggak paham cara istinja, sehingga ya seperti itu istinjanya. Bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sepertinya remeh. Mungkin sebagian mengatakan kayak begitu kok diajarkan misalnya. Nah, dalam syariat itu diajarkan karena berkaitan dengan masalah sholat kita. Sholat itu salah satu syarat sahnya adalah suci dari najis. Harus suci dari najis. Nah, maka salah satu mensucikan najis itu yaitu mensucikan najis yang tempat keluarnya najis setelah kencing dan setelah berak, yang disebut dengan istinja. Nah, seseorang harus paham tata caranya agar tidak justru malah menajisi atau melebarkan, memperluas area najis. Seperti yang tadi di awal sudah kita jelaskan. Ada yang istinja pakai tangan satu, tangan kiri saja, atau pakai tangan kanan saja. Akhirnya apa? Bukan menghilangkan najis, tetapi justru meratakan najis. Semuanya butuh ilmu. Seperti halnya nanti yang akan kita bahas, misalnya di rumah kita ada tai ayam. Bagaimana cara menghilangkan najis seperti itu? Kita harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nanti bukan menghilangkan najis,
justru meratakan najis. Kalau kita misalnya mau mencuci pakaian, pakaiannya kena najis, mencuci celana atau mencuci pakaian yang terkena najis, itu bagaimana cara mencucinya? Nah, kita harus punya ilmunya. Kalau enggak, nanti justru meratakan najis, bukan menghilangkan najis. Padahal pakaian itu dipakai untuk sholat. Nah, dan apabila seseorang sholat dengan memakai pakaian yang terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Nggak sah itu ya seperti nggak sholat. Nah, sholat dia itu dianggap tidak sholat, itu namanya nggak sah. Meskipun dia seperti orang sholat, tapi terhitung dia itu tidak sholat kalau sholatnya nggak sah. Misalnya dia sholat tapi mukenanya najis, kelihatannya bersih tetapi najis. Karena nggak setiap yang bersih itu pasti suci, tidak. Banyak orang-orang non-muslim itu bersih-bersih pakaiannya, mengkilat-mengkilat pakaiannya, tetapi belum tentu itu suci. Kenapa? Karena mereka nggak paham cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Nah, bagi mereka yang penting bersih, sementara dalam Islam itu bukan yang penting bersih, tetapi suci itu yang paling utama. Karena itu yang menjadi syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat itu bukan bersih pakaiannya, tetapi suci pakaiannya. Bukan bersih tempat sholatnya, tetapi suci tempat sholatnya. Bukan bersih badannya, tetapi suci badannya. Itu yang menjadi syarat sah sholat. Seperti yang kemarin pernah kita sampaikan, bahwa suci itu belum tentu bersih. Bersih belum tentu suci. Ada kalanya kotor tapi suci. Misalnya ada orang ke sawah, pakaiannya suci, tetapi banyak lumpurnya, banyak tanahnya, karena banyak keringatnya, basah sampai basah dengan keringat. Baunya juga bukan main, karena keringatnya orang, sebagian orang kan keringatnya baunya mematikan. Nggak kuat kita berada di dekatnya. Sebagian orang begitu. Sebagian orang ada yang keringatnya nggak bau. Nah, tetapi sebagian ada yang keringatnya sangat bau sekali. Nah, pakaiannya baunya bukan main karena keringat. Tapi nggak pernah kena kencing, nggak pernah kena darah, nggak pernah kena tai. Suci atau najis? Suci, meskipun baunya bukan main. Nah itu kotor dan bau, tetapi hukumnya tetap suci karena keringat itu nggak najis. Keringat manusia itu tidak najis. Itu contohnya, bahwa kotor tidak selalu najis. Sebaliknya juga sama, bersih belum tentu suci. Nah, seperti kemarin kita contohkan misalnya di airport atau di bandara-bandara luar negeri atau di dalam negeri juga, itu toiletnya super bersih, sangat bersih, bahkan lebih bersih dari kamar kita. Kamar kalian kan rata-rata kamarnya orang menengah ke bawah ya kotor, nggak teratur, tetapi suci. Nah, tapi toilet mereka lebih bersih dari kamar kita. Meskipun demikian bukan berarti suci. Nah, jadi ada tidak selalu yang bersih itu suci. Demikian juga tidak selalu yang kotor itu najis. Nah, tetapi bukan berarti kita boleh berkotor-kotor.
Kita sebagai seorang muslim, kita juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Bukanlah yang penting suci. Nanti setelah ini takutnya salah paham, kemudian yang penting suci. Nggak usah dicuci seminggu nggak masalah. Yang penting baju saya suci. Iya suci. Untuk sholat bisa. Tapi kasihan teman kamu yang ada di dekat kamu nggak akan tahan duduk di sebelah kamu. Itu masalahnya. Karena kita hidup ini kan bersama orang lain. Kalau kamu hidup di tengah hutan sana sendirian, mau pakai baju nggak dicuci setahun nggak masalah, pokoknya nggak kena najis. Nah, tapi kita hidup bersama teman, bersama orang lain yang harus kita jaga. Jadi Islam juga menganjurkan kita untuk bersih. Buktinya ada syariat mandi, bahkan ada mandi-mandi yang disunnahkan. Kemudian ada syariat misalnya memotong kuku, ada syariat mencabut bulu ketiak, atau mencabut bulu kemaluan, atau mencukur kumis misalnya, dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Islam itu menganjurkan kita untuk bersih. Nah, bersih plus suci. Nah, apalagi santri. Kalau santri itu ya harus bersih, menjaga kesucian agar tidak mudah terganggu oleh jin, oleh setan. Orang itu kalau kalau najis, banyak najisnya, maka disukai oleh jin, setan yang mudah mengganggu. Misalnya kamarnya banyak najisnya, atau misalnya pakaiannya banyak najisnya, kalau kencing nggak mau istinja misalnya. Orang yang kayak begini mudah terganggu oleh setan, oleh jin. Nah, maka harus santri harus suci juga bersih, bukan hanya ketika sholat. Ketika belajar suci badannya, suci pakaiannya, suci dari hadas, diusahakan seperti itu sebagai adabnya, dijaga. Karena kita adalah seorang santri penuntut ilmu, dalam rangka juga menghormati ilmu agama yang kita pelajari. Selain itu kalau bersih, maka kita akan semangat dalam belajar. Kalau kotor, nggak mandi misalnya, kalau pagi sekolah nggak mandi, mesti kalau di kelas begini, ngantuk. Udah pikirannya nggak bisa nggak bisa jalan, ngantuk matanya dan sebagainya. Kenapa? Paginya nggak mandi. Nah, makanya kalau santri ya kalau mau sekolah misalnya, mau belajar, mandi, dibersihkan badannya biar semangat, pakaiannya bersih, rapi. Dari sisi penampilannya juga begitu, rambutnya yang panjang dipotong biar terlihat semangat. Dengan begitu maka akan mudah di dalam belajar, semangatnya akan kuat, tidak lemah, tidak menjadi seorang yang pemalas. Coba kita perhatikan orang yang pemalas. Siapa di antara mereka yang pemalas? Misalnya, itu terlihat jarang mandi. Kalau pagi nggak mandi, kemudian bangunnya terlambat, kemudian gitu. Tapi kalau sebelum subuh sudah mandi, terlihat
cerah wajahnya, terlihat semangatnya dan seterusnya, ya akhirnya belajarnya pun bisa maksimal, bisa betul-betul sungguh-sungguh. Nah, memang seperti itu adabnya. Nah, adabnya begitu, bukan ini sekedar mengada-ada. Memang adabnya seperti itu. Seorang santri dia harus menjaga kebersihan dan kesucian dirinya. Kalau batal wudu, kalau misalnya batal berwudu, adab dalam menuntut ilmu agama. Hadirin rahimakumullah. Nah, setelahnya ini bab baru, yaitu tentang masalah mandi. Jadi kita bahas dalam pertemuan setelahnya, tidak hari ini, agar temanya itu bisa terpisah-pisah. Mungkin ada yang bertanya tentang istinja, atau mungkin sudah sangat jelas karena kita sudah ulang dalam pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas, dan malam hari ini kita bahas dengan menambahkan sedikit tambahan yang belum dibaca. Istinja juga tidak hanya dari kencing dan berak, tetapi kemarin sudah kita jelaskan dari setiap sesuatu yang keluar, yang itu basah, itu wajib untuk istinja. Termasuk perempuan yang haid, yang mengeluarkan darah tapi bukan haid. Yang mengeluarkan darah tapi bukan darah haid, misalnya mengeluarkan darah hanya sehari, maka itu bukan haid, karena batas minimal haid 24 jam, maka dia istinja, wajib untuk istinja. Kalau haid maka wajib mandi, kalau dia bukan haid maka wajibnya adalah istinja. Nah, sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqadda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.